Pendidikan itu harus diajarkan sejak balita seperti Fadila ini ya. Nah, nanti kita akan tonton Sahruwi dengan Ricky ketika maraton dalam kecepatan tinggi, apa yang terjadi, dan begitu juga dengan Dr. Richard. Halo anak Dr. Richard. Sportivitas ini yang akan diceritakan ya. Asal Singapura, mereka berlari beriringan dengan jarak yang sangat dekat. Dalam kondisi persaingan yang seketat itu, Ricky mencoba meraih minuman di pinggir lintasan tetapi gagal. Sementara Sahruwi berhasil meraih minuman yang tersedia. Nah, disinilah momen yang ingin saya ceritakan. Sementara gambar Masjidil Aqsa disajikan di video ini, jadi saksi pasang surut kekejaman tentara Zionis di Palestina. Tapi justru dari sinilah keluhuran ajaran Islam dipertunjukkan. Tercermin dari Singkat cerita, Ricky berhasil mencapai garis finish lebih dulu dengan catatan waktu 31 menit 08,85 detik dan memperoleh medali emas. Sementara Sahruwi menduduki tempat kedua dengan catatan waktu 31 menit 10,70 detik dan meraih perak. Apa yang dilakukan Sahruwi kembali menyadarkan kita tentang pentingnya sportivitas di atas rivalitas. Sementara Dr. Richard, pebisnis dan YouTuber ternama, tiba-tiba dihebohkan dengan bocornya skenario yang dibuat bersama apologet Kristen tentang tema bedanya Yesus dan Nabi Isa. Sportivitas Dr. Richard hampir menyerupai Sahruwi yang dalam versi yang berbeda, menunjukkan nilai-nilai religi. Pembelajaran agama diperoleh lewat aktivitas keseharian dan mewarnai jagat raya. Sahruwi yang menggetarkan jagat raya lewat hal sepele, yaitu memberi minuman dalam keadaan darurat. Lalu Dr. Richard selebrasi memberikan minuman rohani kepada penonton YouTube yang haus sportivitas. Apologet bernama Elia yang diundang Dr. Richard menggetarkan hati netizen yang haus informasi berdasarkan sejarah dan kitab suci. Rayuan Dr. Richard kepada Elia menuai badai. Karena para mualaf memaparkan kekeliruan Elia dengan cara yang sportif, merujuk data-data tertulis hingga heboh. Seolah-olah Tuhan telah menegurnya dengan cara halus, seperti seorang kakek menegur cucunya di video ini. Inilah internalisasi norma lewat dialog dari dalam hati ke hati. Nah, bagaimana menurut pendapat Jila? Apakah tulisan seperti ini bagus? Tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi terbalik ini kan? Kalau ini buat anak kecil. Buat anak kecil. Iya, kalau dila kalau udah kecil. Internalisasi norma itu diberikan dalam bentuk canda-canda, dialog-dialog seperti ini. Kemudian diberikan contoh. Salah satu contoh ini tadi mempermainkan makanan buah-buahan ini, dia digigit, kemudian setelah digigit dibuang tadi itu kan. Tapi kalau kulitnya. Karena ada kulitnya, iya. Gitu ya. Jadi akhirnya tidak dimaem. Akhirnya ditegur, ternyata dia beralasan kenapa tidak dimakan karena ada kulitnya kan begitu. Nah seperti ini itu kan kita ada dialog, jangan langsung dimarahi. Kalau ada apa-apa anak-anak dimarahi, bagaimana logikanya, bagaimana pendapatnya. Begitu salah satu contoh untuk internalisasi norma. Dan setiap kali saya rekaman seperti ini dia selalu ingin ikut. Nah ini pengen mempergunakan ini ya digunakanlah ini. Ayo bilang ke teman-teman halo gitu. Halo. Coba. Aku adalah Fadila. Ya. Suka belajar menyanyi, menari, apalagi belajar baca, belajar gambar, belajar apa lagi dong? Mainin ikan. Ini negatif. Sakit apa? Ada sama dada main jadi hari ini. Duh, caci. Oh gitu. Udah ya? Sampai di sini dulu. Kita bicara dulu dengan Sahruwi, Ricky, dan Dr. Richard. Selamat menyaksikan. Dr. Richard telah mendapatkan pembelajaran dari podcast yang dia selenggarakan. Dia tidak datang ke pengajian, tapi dia mengundang Ustadz Felix Donditan. Dia berupaya membujuk Elia. Disinilah siraman rohani didapat lewat cara yang unik. Seperti kisah dari Masjidil Aqsa di video ini, dalam keadaan kosong masjid ini seolah-olah tidak memiliki makna apa-apa. Tapi lewat tuturan cerita seorang imam masjid di video ini,
penonton bisa tersipu malu. Kepada Allah, di lokasi ini, ada bekas kekejaman tentara Zionis dan akan selalu terulang. Masyarakat dunia akan memperhatikan pesan moral yang disampaikan Imam Masjidil Aqsa, begitu juga kata-kata dialog dari Dondi Tan akan diresapi penonton YouTube. Dr. Richard telah memberikan sarana silaturahmi yang efektif dalam siar agama. Pasti nggak gampang. Kalau Doni dulu waktu pertama kali mualaf dapet tentangan nggak dan? Alhamdulillah enggak. Karena keluarga gua bukan keluarga yang, oh lu nggak boleh pindah agama. Enggak. Alhamdulillah sama sekali nggak ada masalah. Tapi gini, saya udah nonton juga videonya Dr. Richard sama Ustadz Khalid. Oke, yang namanya respon keluarga, apalagi keluarga besar, itu pasti ada. Tetapi belum tentu apa yang ditakutin oleh Dr. Richard semuanya terjadi, belum tentu. Tapi kalaupun terjadi, itu juga bukan harus keluarga terpisah. Ya, jadi artinya gini, saya sudah menangani orang yang masuk Islam sudah lumayan banyak, dan kami juga selalu mengajarkan kepada mereka apa? Kalau sebelum masuk Islam lu udah hormat sama orang tua lu, setelah masuk Islam lu harus lebih hormat. Jadi kalau orang tua lu sampai menentang atau melarang dan segala macam, lu boleh jawab tapi harus dengan cara yang paling lembut. Beginilah cara Allah melembutkan hati umat manusia, seperti kakek ke cucu, atau seperti wejangan ibu kepada anak-anaknya. Pekerjaan Dr. Richard jadi punya makna ganda, yaitu untuk harta di dunia dan bekal akhirat.